Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV. Hari ini kita membahas kasus Kaisang terjerat gratifikasi naik jet pribadi. Nah, Komisi Pemberantas Korupsi menjelaskan perbedaan dugaan gratifikasi antara Kaisang Pangarep dengan Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo beberapa waktu yang lalu. Menurut KPK, ada perbedaan perkara antar kedua anak pejabat tersebut. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan status Mario Dandi masih dalam tanggungan orang tuanya saat ayahnya Rafael Alun Trisambodo terjerat kasus hukum. Sementara Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaris Indonesia, statusnya sudah memiliki penghasilan tetap, sudah berkeluarga, dan pisah kartu keluarga dengan ayahnya Presiden Joko Widodo. Asep menambahkan, barang-barang yang digunakan oleh Mario Dandi adalah pemberian orang tuanya karena Mario Dandi masih sekolah dan tanggungan orang tua. Asep menyatakan Direktorat Gratifikasi KPK akan benar-benar teliti dalam menelaah laporan penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaisang ke Amerika Serikat. Asep mengatakan KPK juga mengapresiasi Kaisang Pangarep yang sudah berinisiatif melapor ke KPK atas penggunaan pesawat pribadi. Dan sebagaimana Anda tahu, Kaisang dengan begitu cerianya, tanpa beban, mengatakan bahwa ia hanya nebeng pesawat temannya ke Amerika. Nah, pemirsa Guris Sadan TV yang kami sayang, apa yang disampaikan oleh KPK ini dibaca oleh publik sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Kaisang sebagai anak presiden. Karena Kaisang tentu saja tidak disebut melakukan gratifikasi kalau dia bukan merupakan anak presiden. Jadi sekali lagi titik tekannya, karena Kaisang adalah anak presiden, maka dia disebut melakukan gratifikasi karena presidennya juga masih berkuasa dan baru berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober. Jadi logikanya, walaupun Kaisang sudah memiliki keluarga sendiri, tidak otomatis bahwa penggunaan jet pribadi yang dilakukan oleh Kaisang terlepas dari pengaruh ayahnya sebagai Presiden RI yang dibiayai oleh pajak rakyat. Sementara kalau kita lihat Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa biarkan hukum berjalan secara adil dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang, tentu kita punya pengalaman dengan Soeharto. Presiden Republik Indonesia Orde Baru yang anak-anaknya menggunakan jabatan dan pengaruh Soeharto untuk memperoleh fasilitas-fasilitas negara. Sebut saja bagaimana proyek Mobil Timor, mobil yang berjaya di era Presiden Soeharto di tahun 1990-an ini ternyata penuh dengan kontroversi terkait dengan hadiah atau gratifikasi yang dilakukan oleh
pengusaha-pengusaha di belakang Soeharto, dan juga terutama kong kali kong atau kongsi politik yang mereka bangun dengan pengusaha Korea Selatan. Nah, pada tahun 1990-an dan terutama menjelang 1998, kasus mobil Timor ini menjadi kasus yang luar biasa diangkat oleh publik, karena ini juga terkait dengan kemewahan, kemudian juga terkait dengan fasilitas-fasilitas negara yang begitu mudah digunakan untuk kepentingan anak-anak Soeharto. Nah, kalau kita melihat dari kasus mobil Timor yang kemudian mengalami kebangkrutan sejak dihempas oleh krisis ekonomi dan juga krisis politik tahun 1998, mobil Timor ini usianya tidak terlalu lama ya. Mungkin usianya sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa di tahun-tahun terakhir ya. Tetapi sebelum perusahaan ini dipegang oleh Tommy Soeharto, atau ketika mobil Timor itu dipegang oleh Tommy Soeharto, berbagai macam fasilitas yang diterima oleh perusahaan mobil Timor ya, seperti dibebaskan dari pajak penjualan barang mewah yang membuat harganya sangat murah, melampaui mobil Jepang yang harganya 2 kali lipat dari mobil Timor ya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh anak-anak Soeharto ini, publik melihat bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh anak-anak Jokowi. Jadi mereka menggunakan pengaruh, status dan kedudukan sosial Presiden Jokowi sebagai kepala negara untuk memperoleh berbagai macam hadiah, fasilitas yang diberikan oleh rekanan bisnis atau rekanan mereka di dalam pemerintahan, yang dimana rekanan bisnis dan rekanan mereka di luar pemerintahan ini memberikan berbagai macam fasilitas ini atau hadiah ini dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh dari presiden yang sedang berkuasa, atau untuk mendapatkan pengaruh dari anak-anak presiden yang sedang berkuasa. Dan ini tentu saja bukan merupakan contoh yang baik, dan KPK mestinya harus tegas dan harus jelas di dalam menegakkan hukum. Hukum jangan sampai terus-menerus digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Hukum jangan sampai terus-menerus digunakan sebagai alat politik, tetapi hukum harus digunakan untuk menegakkan keadilan, sebagaimana dengan yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jangan sampai publik mempunyai pertanyaan bahwa KPK melakukan semuanya demi pesanan politik, demi pesanan kekuasaan, yang notabene di sini ketika kekuasaan mempunyai kepentingan, maka KPK baru bergerak. Bagaimana menurut Anda sebagai pemirsa atau penonton setia Boris Sadan TV? Jika Anda suka dengan video-video Boris Sadan TV, jangan sungkan
jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman Anda. Mari kita selalu menyediakan ruang dan waktu untuk terus mencerdaskan Indonesia. Terima kasih.